Anjing kurap tak pernah berbohong, barang sekali. Puisi ini berjudul Lonte Arab, karya DJ Anak Jenderal. Sahabat semua, pernah nggak sih kalian lagi duduk santai sambil ngopi, ya, tiba-tiba ada puisi muncul di beranda kalian dengan judul yang sangat bikin dahi mengkerut dan alis ketabrak gitu ya. Nah, dimana di sini judulnya itu anjing kurap, bukan anjing lucu ya. Bukan juga anjing pintar. Tapi judulnya itu anjing kurap. Tenang, ini bukan puisi tentang hewan peliharaan gagal adopsi ya. Tapi sebuah karya penuh kritik ya, kritik sosial dari jurnalis senior Rahma Sarita gitu ya. Kalau nggak salah namanya. Tapi kali ini kita bahas dari sudut pandang yang agak nyeleneh lah ya. Biar nggak tegang terus hidup kita. Nah, kita dengarkan dulu ya teman-teman ya, puisi dari dia ini yang berjudul Anjing Kurap ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puisi ini berjudul Anjing Kurap, karya Rahma Sarita. Pagi tadi di pinggir kali, ada anjing kurap berlari ke sana kemari, dengan najisnya yang mengikuti. Kuulurkan sepotong roti. Seketika matanya bersinar, mengucap terima kasih. Mengapa harus dibenci? Anjing kurap tak pernah berbohong, barang sekali. Tiba-tiba saja, aku teringat seorang mantan pejabat di negeri ini. Dia sukanya berbohong, sudah menjadi hobi. Pura-pura sederhana, padahal serakahnya setengah mati, semua dikorupsi. Pura-pura lugu, padahal ahli manipulasi. Pura-pura alim, padahal mungkin PKI. Dan pura-pura kuliah di universitas ternama, padahal ijazahnya beli. Dengan uangnya, semua dijadikan flying monkey. Bahkan preman pun dikalungi dasi, dasar NPD. Maunya selalu menduduki posisi tertinggi. Sudah tidak menjabat, tapi terus intervensi. Yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan abadi. Satu-satunya yang tidak bohong adalah kebohongannya itu sendiri. Dan anehnya lagi, dia yang berbohong, dia juga yang lapor polisi. Negeri anomali. Nah, dan ini ada balasan dari puisi berjudul yang tadi itu dari teman kita DJ Anak Jenderal ya, di channel YouTube officialnya, dan menurut saya ini harus kita bagikan. Puisinya itu kalau di channel beliau itu puisinya berjudul Lonte Arab. Yang seru sih sebenarnya mereka ini. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Puisi ini berjudul Lonte Arab, karya DJ Anak Jenderal. Pagi tadi ada lonte Arab berlari ke sana kemari di pinggir kali. Dia kesal tak ada tamu yang datang sejak
malam hari. Kudengarkan suara ringkikannya. Kulihat liurnya menetes di setiap gumam mulutnya. Kata-kata busuk tercium, menyengat mengganggu pikiranku. Dia terus meracau menghina ciptaan Tuhan. Menuduh seseorang yang bahkan tidak pernah menyakiti dia sekalipun. Lonte Arab ini bukan sembarang lonte. Dia melontekan mulutnya. Dia melontekan narasinya. Dia juga melontekan asumsinya untuk merangsang pikiran semua orang. Agar dagangan najisnya laris manis. Agar dagangan najisnya laris manis. Tubuhnya dibalut gamis. Rambutnya ditutupi kain pemanis. Tapi itu semua memperlihatkan isi hatinya yang bau amis. Busuk. Wahai lonte Arab, jangan kau sebar narasimu yang busuk. Melonte sajalah ke negeri asalmu. Puaskanlah sesamamu di negerimu itu. Jangan kau ganggu Indonesia dengan ocehan-ocehan busukmu itu. Ini Indonesia. Kami Jokowi. Mendengar puisi yang dibawakan oleh penciptanya sendiri, Rahma Sarita, ini bukan kali pertama saya mendengar puisi-puisi yang berisi fitnah. Bukan kritikan, ini fitnah. Fitnah ya. Karya-karya Rahma Sarita ini yang berbentuk puisi, isinya semua fitnah. Tidak ada kebenaran sedikit pun. Dia sengaja membuat puisi supaya dia tidak terkena undang-undang ITE. Dia menyindir-nyindir, dia ambil tema yang menarik, tema yang sedang booming, dan memang bagian dia membuat puisi untuk memberikan sebuah kesimpulan bahwa Pak Jokowi itu pembohong, pendusta, koruptor. Dalam puisinya disebutkan apa? Mantan pejabat. Pak Jokowi dituduh NPD. Padahal teman-teman NPD itu apa? Jangan kamu bahas NPD dari sisi kamu sendiri. Karena bisa jadi kamulah yang NPD. Jadi sering orang menuduh orang lain ini NPD, menuduh orang lain ini pembohong, menuduh orang lain ini koruptor, padahal dirinya sendiri yang NPD, yang pembohong dan koruptor. Saya rasa si Rahma Sarita ini punya gangguan jiwa karena masalah rumah tangganya. Sehingga untuk melampiaskan kemarahannya, dia mencaci maki Pak Jokowi lewat puisi-puisinya. Kalau ditanya, emang puisi kamu itu ditujukan kepada Pak Jokowi? Pasti dia nggak ngaku. Loh, saya kan bisa siapa saja. Itu kan bisa siapa saja. Itu kan hanya karya seni. Nggak semua moh karya seni. Karya seni kok terus-terusan nyindir-nyindir Pak Jokowi. Hei, Rahma Sarita, jangan pengecut kamu. Alasan mengkritik tapi membuat puisi. Sebutkan namanya. Jangan kamu ngumpet di balik puisi-puisi busukmu itu. Saya ingat puisi dia yang pertama itu, Negeri Para Penyamun. Kamu itu penyamun.
Orang Yaman datang menjajah Indonesia. Lihat itu muka kamu itu. Lihat itu kaum kamu itu. Mencuri nasab, membohongi rakyat, membohongi umat. Minta dihormati supaya dagangannya laris. Jualan liur. Jualan yang bau amis. Menggunakan kalimat tauhid. Puisi kamu ini puisi orang stres. Memfitnah tapi di depannya mengucapkan bismillah. Saya tidak pernah menanggapi ocehan orang seperti ini. Tapi karena saya melihat ini orang semakin lama semakin kurang ajar, ya, hingga saya agak keras kali ini. Dulu saya itu dipersekusi pendukung kaum kamu itu, yang ditipu oleh kaum kamu itu. Pencuri nasab, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Pendusta kamu itu. Mau menjajah negeri kami dengan wajah cantik dan tampan kalian itu. Dengan hidung mancung kalian membohongi kami umat Islam. Gak usah ikut campur urusan politik. Kalau kamu sendiri gak jelas warga negaraannya. Kamu orang Indonesia. Kamu cinta NKRI. Banyak teman-teman saya yang meminta saya mengupas tuntas tentang orang-orang Yaman ini. Tapi saya bilang saya belum ada waktu untuk mengupas itu. Saya pikir nanti sajalah. Tapi ketika saya dikirimi puisi si Rahma Sarita ini, saya akan mengeluarkan unek-unek tentang orang Yaman di negeri tercinta ini. Saya sebagai warga negara Indonesia yang mencintai negeri ini, saya tidak mau rakyat Indonesia terus-menerus dikotori pikirannya oleh kebohongan-kebohongan gerombolan Yaman ini. Mereka ini ingin menguasai pikiran rakyat Indonesia dengan narasi-narasinya. Pertama-tama, mereka menjajah pikiran umat Islam di Indonesia dengan kebohongan demi kebohongan. Mereka menjual ayat, menjual hadis, menjual kuburan, menjual ludah, menjual rambut, menjual cerita-cerita bohong. Katanya Habib ini begini, Habib itu begini, Habib itu bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Dan sebagian besar umat Islam percaya dengan ocehannya karena mereka mengaku turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka jual nama Rasulullah. Kalian tahu di Bogor itu tempat berkembang biaknya orang Yaman. Mereka meniduri perempuan-perempuan Bogor hanya bermodalkan nikah mut'ah, nikah kontrak. Apakah Rasulullah pernah mengajari kita nikah kontrak? Tapi mereka melakukan itu hanya untuk menyalurkan hasrat libido. Pergi sana ke puncak, lihat itu. Anak-anak Arab itu banyak sekali. Semakin hari semakin bertambah. Jumlahnya sudah bukan 1, 2, 3 ribuan anak-anak Arab. Tanpa ada bapaknya. Perempuan-perempuan Bogor cuma ditiduri untuk dinikmati, dikasih duit, kemudian ditinggal pergi. Itu kelakuan si kaumnya Rahma Sarita. Kenapa Rahma Sarita tidak memprotes itu? Protes kaum kamu itu. Laki-laki brengsek yang cuma numpang kencing kemudian pergi begitu saja. Ada lagi yang lebih gila. Datang, menikah di sini, ngaku-ngaku sebagai keluarga pahlawan. Ngaku-ngaku sebagai orang yang paling berjasa di negeri ini. Mereka ngaku-ngaku supaya apa? Supaya rakyat Indonesia mendukung mereka. Supaya mereka ini dihormati. Wahai bangsa Indonesia, buka mata, buka telinga. Kalian itu sedang dijajah.
Pernah nggak kalian lihat turunan Yaman mau menikah dengan orang Indonesia asli? Bukan dikawin kontrak, dinikahi, dibiayai, dihidupi sampai tua. Ada nggak? Tidak ada. Karena mereka menganggap bangsa Indonesia itu budak, tidak cocok dijadikan pasangan hidup. Dan kalian yang hidung-hidungnya pesek seperti saya ini, mau saja menjilat-jilat mereka yang merendahkan kalian, yang tidak menganggap kalian orang yang selevel dengan mereka. Makanya si Sarita ini berani menghina Pak Jokowi. Kenapa? Karena dia merasa dia lebih hebat dari Pak Jokowi. Dia merasa dia punya kedudukan lebih tinggi karena dia orang Arab. Apa jasa Rahmat Sarita buat negeri ini? Apa jasa-jasa orang-orang Yaman itu buat negeri ini? Apakah mereka sudah menciptakan karya-karya? Sebagaimana Pak Jokowi. Kenapa dia mencaci maki, menghina, dina? Dibiarkan saja. Kenapa tidak ada yang berani membungkam mulutnya Sarita itu? Kalau memang kalian rakyat Indonesia menginginkan negeri ini aman, damai, jangan beri panggung orang-orang yang hidungnya mancung. Ya, itu tadi videonya teman-teman ya, lucu sekali ya. Ya. Keren ya jawabannya. Ya mungkin kita coba kasih kesimpulan ya buat ini orang ya. Saya nggak mau sebutin nama, soalnya saya udah capek nanti dilaporin dan sebagainya gitu ya. Dikit-dikit LP gitu ya datang ke rumah. Ya ini ya gitu. Siapa sebenarnya anjing kurap yang dia maksud ini teman-teman ya. Nah di dunia nyata teman-teman ya, ternyata anjing kurap itu bisa berarti siapa saja yang dianggap rendah. Gak penting, bahkan hina gitu oleh masyarakat, dipandang hina gitu ya. Tapi lucunya ya, kadang ya justru si anjing kurap ini yang berani menggonggong saat banyak manusia cuman bisa bisik-bisik di pojokan. Sementara yang mengaku elit ya, yang mereka hanya diam gitu ya, pura-pura nggak denger, nggak ngerti gitu ya, malah marah gitu, mereka merasa tersindir gitu. Kok kayak mantan ya gitu ya, kita bahas orang toksik, dia langsung nyaut duluan gitu. Lah, siapa suruh merasa? Dalam puisi ini ada sindiran keras teman-teman ya. Super tajam, setajam silet bekas yang masih dipakai emak-emak. Orang yang berbohong justru melaporkan orang lain ke polisi. Kok bisa gitu ya? Kadang hukum di negeri kita itu kayak plot sinetron teman-teman. Pelaku nangis duluan. Korban masuk penjara gitu ya. Tontonannya gratis. Tapi bikin stres berjamaah gitu ya. Dalam puisi itu juga tersirat pesan, siapapun bisa berkuasa, tapi nggak semua bisa berakal. Ya, kekuasaan tanpa logika itu kayak mobil sport gitu, tanpa rem. Kenceng, tapi nabraknya ngeri. Dan yang nyebelin ya, seringkali yang punya kuasa merasa paling benar gitu teman-teman ya. Kayak wifi tetangga yang dikunci padahal passwordnya bocor ke semua RT gitu. Dia merasa eksklusif padahal kita semua tahu kode wifi-nya gitu ya.
Kita tahu kodenya sayangku 123. Ya itulah ya, kemunafikan adalah keseharian gitu ya. Nah ini bagian yang nyesek tapi kocak teman-teman. Orang yang suka pura-pura suci ya, padahal dalamnya penuh api neraka. Di puisi itu dikritik bagaimana kemunafikan dijadikan senjata bukan dosa. Bayangin, ada orang yang tiap hari update ayat suci di status, tapi kelakuannya kayak bos mafia. Kalau ditegur, jawabannya saya cuman manusia biasa. Lah, kenapa pas nasihatin orang lain gitu ini kayak Tuhan gitu ya? Dia kayak merasa Tuhan gitu. Tapi giliran dia dinasihati, ya namanya manusia biasa. Nah, ini masalah anjing kurap ya menurut saya. Tapi anjing kurap ini jujur gitu teman-teman. Ya, kenapa saya bilang jujur ya? Ya memang apa adanya gitu loh. Ya, tapi lucunya ya si anjing kurap ini meskipun compang-camping dan sering diludahi kehidupan gitu ya, dia tetap menggonggong dengan jujur. Ya, sementara manusia seringkali berwajah 2, bahkan 3, bahkan 10 teman-teman. Kalau manusia punya GPS moral ya, mungkin sinyalnya sering lost connection. Lost connection ya. Itu teman-teman ya. Dan ini menurut saya satir yang mengajak kita bercermin gitu. Puisi ini seolah menampar wajah kita yang selama ini suka mengeluh tentang ketidakadilan. Tapi diam saat harus bersuara. Kenapa? Karena takut dibungkam. Ya, takut dibully atau takut kehilangan endosan. Padahal dunia nggak akan berubah kalau kita cuman ngeluh di kolom komentar sambil ngemil ciki. Ya, anggap aja nih humor itu adalah perisai kita teman-teman ya. Jadi lewat puisi ya, lewat puisi anjing kurap ini kita bukan diajak untuk jadi galak ataupun kasar, tapi justru untuk sadar. Ya, yang dalam sih tadi tersinggung itu lonte Arab. Ini judul, aduh luar biasa, cocok lah. Cocok Pak DJ, cocok ya. Ya, kadang harus begitu biar orang sadar. Kalau saya kan cuma nambahin aja teman-teman, nambahin dari hasil debat puisi ini. Ya, kadang dunia itu gila gitu ya, dan kita perlu sedikit tertawa biar nggak ikutan edan. Karena kalau kita terlalu serius menghadapi yang nggak serius gitu ya, kita bisa stres. Apalagi belum gajian lagi. Stres gitu. Banyak tunggakan. Ya, apalagi kartu kredit banyak. Ya, tagihan, listrik sehari-hari, aduh.
Nah, saya mau kasih kesimpulan ya, gonggongan itu penting teman-teman ya. Seperti yang dibalas sama Kak DJ anak jenderal ini. Dan menurut saya ini ya patut untuk kita acung jempol. Ya, berita hoax itu harus kita lawan teman-teman ya. Harus. Jangan didiemin karena semakin lama terus-terusan mendengar itu bisa menjadi kebenaran gitu teman-teman ya. Ya, jadi kita harus lawan. Saya juga gerah pas lihat ini ya. Intinya ya dari semua ini ya teman-teman, bukan soal anjing menurut saya ya. Bukan soal kurap gitu ya. Tapi soal suara. Kita diajak untuk bersuara gitu ya. Bersuaranya gonggongan jujur lebih penting daripada diam dalam kepalsuan. Ya. Jadi jangan takut dianggap anjing kurap. Kalau kamu bersuara demi kebenaran, ya. Karena kadang ya, yang teriak jujur justru dianggap gila. Sementara yang diam malah naik jabatan. Ya, kalau kamu ngerasa video ini membuka mata ya, membuka pikiran dan membuat hubungan emosimu ya naik gitu ya, atau merendahkan tensimu ya, jangan ragu lah teman-teman ya, jangan ragu ya. Karena imunmu udah mendingan gitu ya. Ini menambah imun. Ya bantulah like channel ini, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan satir-satir berikutnya. Karena ya teman-teman ya, share lah ya. Karena kita juga butuh dukungan kalian. Share ke teman-teman kamu yang suka mikir dan sambil ketawa gitu ya. Dan pastinya tulis komentar di bawah ya. Menurut kamu siapa anjing kurap versi kehidupan nyata? Ya. Apakah kita sudah cukup berani bersuara? Atau malah kita yang selama ini diam dan ngikut arus aja? Ya. Tuliskan jawaban kamu di kolom komentar ya. Dan mari kita diskusi bareng-bareng dengan santai tapi tetap tajam. Kalau kamu suka video ini jangan lupa kasih like biar algoritma YouTube kita nggak jadi kurap gitu teman-teman. Dan bagikan ke temenmu yang perlu disadarkan gitu. Atau setidaknya perlu hiburan sambil ngopi gitu ya. Oke, ini panjang nih, nggak habis-habis nih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat, suara kamu penting ya. Meskipun cuman dibalas dengan gonggongan. Peace and satir. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau diadu domba. Jangan mau dipecah belah. Karena NKRI harga mati. Bye-bye. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata.
copyright media, kebenaran selalu juaranya. Ronaldo Bastanto bicara tegas, Ronaldo SB tak pernah lepas. Montobe kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.